Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberi kesehatan dan tentunya diberikan kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mereview ya naungan atau tempat lindungan bibit sawit ya, teman kita ya. Nah, itu teman kita itu Bang Idoy ya. Bang Idoy itu sedang mencari mata air untuk sumber air nantinya yang akan dijadikan sumur ya, sumber mata air untuk menyirami bibit dia ini ya. Nah, kebetulan di depan kita ini Bapak Ibu adalah sebuah naungan yang dibuat oleh kawan kita Bang Idoy ya. Nah, naungan ini seperti ini ya Bapak Ibu penampakannya ya. Nah, naungan ini berisi kecambah sawit ya unggul, yaitu PPKS Simalungun ya. Nah, namun di sini kita bukan membahas ininya ya, kecambah sawitnya, tetapi di sini naungannya ya. Kita lihat di sini, kita review ya Bapak Ibu, seperti apa naungan atau tempat lindungan kecambah sawit beliau ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, naungannya ini di atasnya ditaruh pelepah sawit ya, ditaruh pelepah sawit ya, seperti ini. Begitu juga di sampingnya. Nah, fungsinya ini Bang Idoy, ini fungsinya untuk apa Bang Idoy dikasih pelepah sawit? Biar bibitnya tuh tidak panas, tidak kering. Tidak kering. Nah, tidak kering. Umur sawitnya? Umur sawit baru 2 hari. 2 hari ya, 2 hari tanam ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang kawan kita sampaikan ya, Bang Idoy tadi, bahwa fungsi naungan ini adalah lindungan ya, lindungan untuk kecambah sawit. Nah, kecambah sawit itu sendiri Bapak Ibu ya, kita tahu kalau umur 0 sampai 3 bulan itu butuh naungan atau tempat lindungan, karena dia ini sangat rentan ya. Sangat rentan pertama dengan cuaca, baik cuaca hujan maupun cuaca panas. Nah, kalau cuaca hujan Bapak Ibu, dengan adanya naungan seperti ini ya, air hujan itu tidak akan langsung jatuh ya menimpa kecambah sawit. Nah, apabila langsung menimpa kecambah sawit itu Bapak Ibu sekalian, itu bisa membuat pelepah sawit itu patah ya. Pelepah sawit itu patah, karena kalau umur sawit itu masih muda, masih kecil Bapak Ibu, 0 sampai 3 bulan itu, 0 sampai 1 bulan lah, itu sangat rentan patah Bapak Ibu, karena sangat lemah ya kekuatannya itu. Nah, makanya diberi naungan seperti ini atapnya ya. Nah, naungan seperti ini. Nah, kalau bisa itu, kalau yang masih jarang-jarang seperti ini juga itu dikasih Bapak Ibu. Ini agak dirapatkan sedikit ya, mungkin kawan kita nanti juga akan menambahkannya karena ini baru umur 2 hari. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi kan supaya ketika hujan itu air itu tidak langsung menimpa bibit kecambah sawit sehingga membuat daun kelapa sawit itu patah. Nah, yang kedua juga ya, dia juga bisa membuat daun, bukan daun ya, tapi cangkang kecambah sawit itu tidak timbul ya, tidak timbul atau keluar ketika butiran air hujan itu menimpa langsung ke kecambah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin efek siraman ya, efek siraman dan penanamannya juga mungkin agak kurang sedikit dalam. Nah, jadi bisa timbul seperti ini Bapak Ibu, karena curah hujan itu airnya itu ya, kalau intensitasnya besar itu butiran hujannya juga besar, sehingga kalau menimpa tanah tempat bibit itu disemai, itu juga bisa menimbulkan sawit itu keluar cangkangnya ya. Nah, ini juga bisa membuat sawit itu terganggu pertumbuhannya tuh. Nah, terus yang ketiga Bapak Ibu, itu ketika musim panas.
ketika musim panas Bapak Ibu, ini fungsi naungan ini adalah untuk ini ya. Ini kawan kita ini sambil memberikan siraman untuk melindungi ya bibit ini dari teriknya matahari terlalu berlebih. Nah, seperti aturan ya, bahwa naungan utama sawit itu kalau 0 sampai 1 minggu itu hanya 0 sampai 1 minggu itu 100% itu sinar mataharinya ya, itu harus tertutup semua. Kemudian umur 2 minggu itu 75% cahaya intensitas cahaya materinya. Lalu 3 minggu naik lagi 50% ya. Kemudian 1 bulan itu 75%, baru 100% itu umur 1 bulan ke atas. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Karena itu kalau terpapar sinar matahari langsung, seperti yang kita sudah tahu Bapak Ibu, itu bisa membuat ini bibit itu kepanasan dan tanah tempat kecambah sawit itu mengering, sehingga sawit itu kering dan bisa-bisa menyebabkan kecambah sawit itu mati Bapak Ibu. Makanya kawan kita ini membuatkan naungan seperti ini ya. Ini bisa sebagai contoh Bapak Ibu. Mantap kali kawan kita ini Bapak Ibu yang membuatkannya ini demi sawit ya. Padahal beliau ini udah punya sawit luas ini, banyak ini ya, sawitnya bagus-bagus ini Bapak Ibu. Ada berapa hektar Bang punya Bang yang udah panen Bang? Udah panen 4 hektar. Yang buah pasir 2 hektar lebih. oh ya, tambah ini Total semua 7. 7. Wah, ini kawan kita ini. Nih, Sultan Sawit ini. Perjuangan mencari rupiah seperti ini. Usaha tidak mengkhianati hasil, insya Allah. Manjada wajada ya Bang ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut keluar modal untuk membuat gawangan ini ya. Karena ini kita membeli kecambah ini pakai uang Bapak Ibu. Jadi kalau kita tanggung-tanggung usaha itu ya kita bakal rugi, karena harga kecambah sawit itu ya kalau sudah sampai ratusan itu ya jutaan. Nah, ini kita lihat bahannya ya Bapak Ibu. Lalu bahannya sendiri ini dari apa ya namanya ini? Keramba ya, bukan paranet ya. Keramba semen. Nah, keramba semen untuk bangunan rumah. Untuk dindingnya. Untuk dinding. Karena kalau paranet itu Bang enggak tahan ya Bang ya. Ada depan juga paranet. Tapi paranet itu enggak tahan Bang. Enggak tahan. Karena dia dari plastik, dia lepas ya Bang ya. Nanti ketika kena hujan panas itu harganya mahal. Ya, dia mudah terus rusak. Dia mudah rusak. Kalau ini per gulung atau per meter belinya Bang? Pakai gulung pun bisa, meter pun bisa. Ini segulungnya paling 130.000. 130.000 saja Bapak Ibu. Kalau paranet kita satu gulungnya itu hampir setengah jutaan yang ya. Pendeknya. Ya Bang ya. Ya, ya. Nah, jadi ini sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya? Ini Keramba. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Keramba semen. Nah, keramba semen yang biasa kita bisa jumpai di toko bangunan ya Bang ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan 1 lapis, bisa kalau Bapak Ibu tambah 2 lapis juga bisa. Nah, kalau bisa juga Bapak Ibu ini ya, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, oke. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan usaha seperti ini kawan kita ini kecambahnya tumbuh semua, subur semua, hidup semua, dan bisa ditanam sampai selamat sampai ditanam ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa dijadikan referensi naungan tempat kecambah sawit ya. Nah, tingginya sendiri seperti ini kayak Bapak Ibu. Kurang lebih 1,2 meter. 1,2 meter ya, segini saya 160 tingginya ya, kurang lebih 1,2 meter Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, seperti ini ya nampaknya ya. Nah, jadi yang ketiga ya tadi ya, untuk melindungi ini dari panas. Terus yang keempat, fungsinya ini kawan-kawan Bapak Ibu juga bisa melindungi bibit ini ya
bibit yang kita tanam ini ya, yang kita sayangi ini, itu adalah untuk melindunginya dari hama, misalkan belalang ya, kemudian mungkin burung ya. Nah itu kan kalau semut sih tinggal dikasih puradan ya, tetapi hama-hama yang terbang lah misalkan, atau hama-hama yang lainnya mungkin seperti apa ya, tupai sih tidak mungkin ya. Ya hama-hama lah ya, ini kan bisa melindungi Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat ketinggiannya ya, seperti ayam lah. Nah ayam ini kan rendah ini, kalau ayam ini tidak bisa masuk Bapak Ibu. Nah, jadi takut juga nanti kalau ada pelihara ayam tetangga atau di rumah kita, jadi dengan adanya paranet ini, jadi keamanan bibit kita tanam itu terjaga Bapak Ibu ya, jadi terjaga. Ini semangat sekali kawan kita ini, kita doakan ini mudah-mudahan ya tumbuh subur semua, selamat sampai ditanam nanti di lahannya. Nah ini ya sedikit bisa kita lihat lahan kawan kita ini, luasnya ini punya dia semua ini ya, sawitnya yang kita review kemarin ya, sawit Simalungun dan PPKS 239 KW1 ya, yang kampilan ya, itu bisa dilihat di channel saya. Nah ini punya abangnya Bang Andi sana ya. Nah baiklah Bapak Ibu ya, itulah video singkat tentang ini ya, tentang cara membuat naungan atau lindungan untuk sawit yang benar itu seperti apa, dan fungsi-fungsinya itu untuk apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menanam kecambah sawit ya, hendaklah kita siapkan dulu dah naungan seperti ini. Ini abang udah siapkan ya Bang ya? Ya. 1 bulan atau berapa bulan sebelum itu udah siap Bang? 2 bulan sebelum udah siap. 2 bulan sebelum itu sudah siap Bapak Ibu. Mantap. Mantap kawan kita ini ya. Nah, oke Bapak Ibu, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube Planter Sawit Abal-abal. Nah, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya jika video ini bermanfaat dan Bapak Ibu suka. Dan akhir kata, salam tandan berduri, salam petani cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.